Perkembangan teknologi semakin cepat, semakin menantang. Kali ini giliran pasar keuangan perbankan harus bersiap diri. Kini mulai banyak penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mengelola dana ataupun juga menyalurkan dana via akun tertentu di dunia maya. Fintech ataupun juga teknologi finansial belakangan merangsek masuk ke masyarakat. Seperti apa potret pertumbuhannya? Fintech, masa depan industri keuangan, saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu bahwa ini menjadi salah satu sejarah sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Bagaimana finansial teknologi ataupun fintech tersebut berkembang pesat. Dimulai ketika krisis ekonomi subprime mortgage yang terjadi di salah satunya adalah di Amerika Serikat. Maka hal tersebut menimbulkan ketidaksabaran masyarakat di dunia untuk menciptakan sesuatu yang lebih bisa efisien lagi. Jadi tidak menunggu bertele-tele proses-proses yang ada di birokrasi, kemudian pemeriksaan, ya versi pemerintah ataupun juga otoritas, sehingga perkembangannya menjadi pesat sekali hingga tahun 2016 dikenallah dengan istilah fintech ataupun juga financial technology. Apa sebenarnya fintech tersebut? Sederhananya itu mengawinkan antara teknologi dengan, kita lihat, teknologi dan juga keuangan. Baik itu perbankan ataupun industri yang membutuhkan uang lah sederhananya. Jadi ada uang, ada teknologi, mereka membuat sebuah sistem. Sistem inilah yang bekerja dengan lebih cepat, lebih efisien, apalagi di tengah masyarakat yang menggunakan teknologi dengan sangat pesat belakangan. Jadi sederhananya adalah ini. Latar belakangnya adalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Oke, kita ke slide selanjutnya. Untuk mengetahui bagaimana ragam fokus teknologi finansial, mayoritas memang yang bergerak di bidang ini adalah para startup. Para startup ini merupakan salah satu pionir sehingga mereka menciptakan sesuatu yang baru untuk pemerintah, untuk masyarakat maksudnya. Jadi mereka tidak lagi selalu bergantung dengan birokrasi pemerintah. Contoh konkretnya adalah misalnya peminjaman. Bila Anda melakukan peminjaman, semudah apapun perbankan menyatakan, mudah Anda bisa meminjam melalui kami dengan proses hanya beberapa hari. Tapi melalui fintech dengan startup yang kini banyak sekali menjamur di akun-akun di dunia maya, lebih singkat lagi. Anda bayangkan Anda ada salah satu ataupun juga ada beberapa investor yang akan menjadi peminjam yang menyediakan dana untuk Anda yang membutuhkan. Ini akan sangat bermanfaat utamanya untuk masyarakat yang memang pengusaha kecil dan menengah. Karena waktunya lebih cepat, efisien, tidak ada mereka memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan, sehingga ini menjadi salah satu juga fokus banyak sekali perusahaan-perusahaan startup di bidang fintech yang masuk ke platform peminjaman ini. Lalu selanjutnya adalah alat pembayaran. Cashless, Anda tahu bahkan pemerintah Indonesia juga sudah mulai mensosialisasikan bagaimana cashless bisa masuk ke masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak perlu lagi kemana-mana bawa uang, dan tanpa kita sadari kita pun sudah masuk ke sini. Anda kalau ingin membayar sesuatu, Anda membayar dengan kartu debit ataupun dengan kartu kredit, ataupun misalnya sekarang ada e-money ketika Anda akan masuk ke tol. Alat pembayaran kemudian semakin mudah ketika ada fintech di dalamnya. Kemudian adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini atau sederhananya adalah sharing file. Mungkin Anda ingat bagaimana kasus Napster, meskipun akhirnya menjadi pro dan kontra, begitu mudahnya Anda mendownload, Anda mengunduh, mengambil karya ataupun juga tulisan. Hal tersebut juga masuk menjadi bagian dari fintech. Selanjutnya adalah perbandingan layanan bank dan juga asuransi. Ini juga menarik ketika Anda situs-situs sekarang bisa Anda masukkan ketika Anda perlu dana. Ada beberapa bank, jadi Anda dibuka seperti tabel. Ada tabel di sana dan kemudian bisa dibandingkan bank A, bank B, bank C, dan Anda bisa membandingkannya dari segi misalnya biaya administrasi dibandingkan dengan berapa total pinjaman yang bisa dilakukan. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi jasa-jasa perbankan mereka masukkan ke situs, ada simulatornya. Sehingga lebih mudah Anda memutuskan akan menggunakan bank mana ketika Anda akan berinvestasi ataupun ketika Anda akan melakukan pinjaman. Sangat banyak sesungguhnya, ini hanya 4 utama yang saya hadirkan kepada Anda, dan kita lihat apa kelebihan dan kekurangan dengan fintech ataupun financial technology. Ada lebih, ada kurangnya tentu. Apa kelebihannya? Ada crowdfunding. Crowdfunding ataupun juga urun dana, bahasa Indonesianya, itu biasanya dilakukan masyarakat di negara-negara maju sudah sangat paham dengan hal ini. Mereka akan mengumpulkan dana, mayoritas mereka melakukannya untuk pembangunan infrastruktur di daerah tempat tinggal mereka, atau untuk kegiatan sosial, atau untuk membangun sektor-sektor energi misalnya. Dan kemudian apalagi kelebihannya selain bisa urun dana, jadi siapapun bisa melakukan sumbangan ataupun mendonasikan uangnya. Kemudian adalah efisiensi, pastinya lebih efisien. Anda tidak perlu misalnya datang ke bank, Anda hanya perlu membuka tablet ataupun laptop Anda ataupun komputer Anda tinggal klik enter, Anda tinggal masukkan data, tidak harus ke
bank misalnya akan butuh waktu, kemudian juga butuh ongkos ke sana, sehingga ini lebih efisien. Tapi apa kekurangannya? Hati-hati, karena ini merupakan celah kejahatan cyber. Jadi memang mayoritas kita harus berhati-hati. Kita harus meyakinkan bahwa akun tersebut yang menyediakan jasa tersebut ataupun peminjamnya memang memiliki track record yang bagus. Jadi itu menjadi tantangan lain ataupun negatif yang lain dari perkembangan fintech tersebut. Jangan lagi kita juga terlena karena kita harus berhati-hati untuk bekerja sama ataupun juga memanfaatkan layanan fintech ataupun financial teknologi tersebut. Kita ke slide selanjutnya, ini sebagai sebuah gambaran saja bagaimana di dunia kesuksesan crowdfunding. Kita lihat ada berbagai sektor, ada transportasi, energi, dan kemudian kita lihat juga ada keuangan sehingga juga kesehatan. Mayoritas yang paling banyak mengumpulkan dana hingga data tahun 2014-2015 adalah 51,7 miliar rupiah dengan 844 perusahaan di sektor transportasi. Jadi urun dana ataupun crowdfunding yang memang donasi dana-dana dikumpulkan melalui akun tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan, memiliki laporan keuangan yang lengkap dan jelas, itu adalah sektor transportasi. Jadi sangat bermanfaat untuk publik sesungguhnya. Di negara-negara maju banyak dimanfaatkan, dialokasikan ke hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah sektor energi tentunya. Misalnya listrik saja. Jadi mereka memang mengumpulkan dana tersebut untuk memberikan daya listrik kepada masyarakat membutuhkan. Selanjutnya kita lihat adalah keuangan. Lalu kita juga lihat ada kesehatan. Jadi mayoritas memang mereka bermain di sektor publik. Hampir sedikit saja yang bermain untuk keuntungan pribadi. Jadi akun-akun tersebut bekerja mengumpulkan dana dari para investor, kemudian dana tersebut dialokasikan, disalurkan untuk membangun hal-hal yang memang sudah saya sebutkan tadi, transportasi, keuangan, energi, dan juga kesehatan. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia yang semakin marak saya lihat justru adalah website-website yang memberikan lending facility ataupun juga peminjaman, dana fasilitas pinjaman. Anda mungkin bisa saat ini browsing, bagi Anda yang belum tahu, ada uangteman.com, ada Amarbank, ada juga Teralight, dan ini merupakan beberapa pilihan ketika Anda ingin meminjam uang. Lebih sederhana, lebih efisien dibandingkan bank dan bisa dalam waktu dekat meskipun varian jumlah peminjamannya beda-beda. Tapi kita lihat saya juga ada menangkap berbagai hal-hal yang unik, misalnya untuk uang teman misalnya, uangteman.com, jumlah pinjamannya sedikit ya, 1,5 juta hingga 2 juta rupiah, dan kemudian rata-rata paling maksimal itu ada di Teralight dengan 300 juta rupiah. Artinya di bawah 300 juta rupiah, bahkan mayoritas bermain di sektor 1,5 juta hingga 10 juta. Apa ini artinya? Yang membutuhkan dana 1 sampai 10 juta, segmen menengah ke bawah. Perbankan, sindikasi perbankan mereka masih sangat minim. Mereka tidak menggunakan bank dalam aktivitas keuangannya. Jadi ini yang disasar oleh para pemain fintech yang memberikan pinjaman. Segmen menengah ke bawah. Paling tidak segmen menengah. Mengapa segmen menengah? Demografi Indonesia lebih dari 50% adalah segmen menengah yang mungkin memang memiliki intelektual yang lebih bagus dan sudah mendapatkan penetrasi internet cukup baik, maka itu menjadi salah satu sasaran mereka. Lalu bagaimana dengan bunga? Bunganya bila kita lihat adalah 1% per hari. Hampir mirip misalnya, tapi ini per hari. Anda bayangkan bunganya sangat tinggi ya. Kemudian kalau untuk bunga di Amarbank sendiri 3% per bulan. Kemudian ada juga untuk Teralight 1%, tapi dengan jaminan kepemilikan mobil dan kepemilikan rumah. Ketika Anda hanya memberikan jaminan kepemilikan mobil, maka bunganya akan semakin tinggi, yaitu 3% untuk Teralight. Jadi Anda bandingkan hampir sama sebenarnya kalau Anda tahu dengan kredit tanpa agunan ataupun KTA yang biasa disebar oleh perusahaan ataupun juga bank-bank, ya hampir mirip, tapi memang lebih sedikit dari KTA. Hanya 1% kalau KTA. Lalu yang menarik adalah biaya lain-lain. Mengapa biaya lain-lain menarik? Sesungguhnya kalau untuk perbankan mereka juga ada dana administrasi loh. Tapi kita lihat untuk biaya lain-lain, Amarbank misalnya sangat tinggi, 540.000. Kemudian untuk biaya lain-lain Teralight kalau ingin pelunasan 5%, hampir sama dengan KTA ya kalau Teralight. Dan kemudian kalau untuk uang teman, untuk memperpanjang pinjaman Anda dikenakan cas Rp180.000, kemudian biaya debt collector, jadi Anda yang menanggung, Anda yang membayar debt collector untuk menagih Anda. Agak unik sebenarnya logikanya bagaimana kita membayar orang untuk menagih hutang kita sendiri. 10%. Karena kita yang bayar kan, yang memberi uangnya memang mereka, tapi kita yang bayar gitu. Jadi ini adalah kontroversi pinjam uang online. Apa intinya dari potret pinjaman online tersebut? Ada tantangan dan ada celah yang memang mereka manfaatkan. Saya lihat tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang bermain di bidang financial teknologi adalah penetrasi internet kita baru 20%. Artinya mereka harus memetakan dengan spesifik 20% itu di titik mana saja. Mayoritas pasti di Pulau Jawa.
mayoritas lagi memang pasti ada di perkotaan dan mereka harus menyasar itu, mereka harus mengenali bagaimana kultur masyarakat di sektor tersebut. Lalu celah bisnisnya apa? Ternyata mengapa mereka begitu yakin saat ini adalah saat yang tepat mereka merintis fintech, perusahaan-perusahaan fintech karena 81% populasi di Indonesia belum menggunakan bank. Keuntungan bank-bank yang selalu dirilis laporan keuangan, tahukah Anda bahwa ternyata belum menyentuh 81% masyarakat Indonesia. Sudah begitu keuntungannya. Anda bayangkan penetrasi untuk pemahaman perbankan bila sudah lebih merata lagi di seluruh wilayah Indonesia pasti lebih besar. Ini menjadi challenge untuk para perbankan. Lalu kita lihat bagaimana belum ada regulasi spesifik. OJK mengaku mereka akan mempelajari perkembangan dari perusahaan-perusahaan fintech ini, tapi harus berhati-hati. Mengapa? Ketika regulasi akan melakukan kontrol, ketika regulator akan melakukan pengawasan terhadap bisnis ini, hati-hati karena ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Karena bagi saya pribadi, mengapa harus berhati-hati? Waspada itu harus kita lakukan. Karena sebagai konsumen misalnya, baik Anda peminjam ataupun Anda juga merupakan investor, saya rasa ada baiknya kita mencek untuk perusahaan-perusahaan peminjam ataupun juga perusahaan-perusahaan fintech tersebut, kita lihat kita harus teliti sebelum meminjam. 4 hal saja yang harus kita tanyakan. Apakah mereka memiliki izin Kemenkominfo? Apakah mereka juga mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan? Apakah mereka mendapatkan perizinan juga dari Bank Indonesia? Dan kita lihat apakah mereka juga mendapatkan laporan yang lebih spesifik karena setiap investor yang mendapat keuntungan harusnya melakukan pungutan ataupun juga membayar pajak kepada negara. 4 hal ini saja kita harus berhati-hati, kita harus lebih teliti, tapi yang paling penting seberapa kompetitif bunga yang mereka tawarkan.